kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran memenuhi undangan kami pada rapat paripurna hari ini. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Peserta rapat paripurna Dewan Hadirin yang saya hormati, setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 anggota DPRD Kota Makassar yang telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 26 orang, maka berdasarkan pasal 143 ayat 2 ayat 1 huruf C tata tertib DPRD Kota Makassar telah memenuhi quorum, yaitu sudah lebih 1/2 dari 50 anggota DPRD yang hadir. Dengan demikian rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna Dewan Hadirin yang saya hormati, rapat paripurna yang hari ini adalah rapat paripurna ke-9 masa sidang pertama tahun sidang 2024-2025, dilaksanakan dalam rangka tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Adapun acara rapat paripurna hari ini selengkapnya disusun sebagai berikut. 1. Pembukaan, kemudian 2. Tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar, dan 3. Penutup. Kita memasuki acara pokok rapat paripurna hari ini, yakni mendengarkan tanggapan atau jawaban Wali Kota Makassar. Untuk itu, kepada Bapak PJS Wali Kota Makassar disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Supratman, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, yang saya hormati segenap anggota Dewan yang terhormat DPRD Kota Makassar yang sempat hadir, yang saya hormati segenap anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Asisten Pemerintahan Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris DPRD Kota Makassar, yang saya hormati para kepala perangkat daerah pemerintah Kota Makassar, yang saya hormati segenap direksi perusahaan daerah, para kepala bagian dan camat yang sama saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Mengawali pemberian jawaban atas pemandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat yang disampaikan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024. Saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur karya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa perlindungan, kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam rangka memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun 2025.
Selanjutnya, perkenankanlah saya bersama seluruh jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada anggota Dewan yang telah menyampaikan pemandangan umum atas nama fraksinya masing-masing, yakni yang terhormat Saudara Ruslan Mahmud, juru bicara dari fraksi Partai Golongan Karya, yang terhormat Saudara Andi Odika Cakra Satriawan SIMM, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem, yang terhormat Saudara Dr. Julius Patandianan SPB, juru bicara dari fraksi Amanat Persatuan Indonesia, yang terhormat Saudara William Laurin, juru bicara dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang terhormat Saudara Dr. Tri Sulkarnain Ahmad SEMM, juru bicara dari fraksi Mulia, yang terhormat Saudara Muhammad Farid Rayendra, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra, yang terhormat Saudara Dr. Fahrisal Rahman Husain, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang terhormat Saudara Fasruddin Rusli SE, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan yang terakhir pada yang terhormat Saudara Hartono SE MSI, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang kami hormati, dalam rangka memberikan jawaban, penjelasan, tanggapan atas pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat, perlu kami jelaskan bahwa jawaban akan kami sampaikan sesuai urutan pembicara pada saat penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi selanjutnya, agar pemberian jawaban tidak berulang atas pertanyaan yang sama, maka kami akan menyampaikan jawaban dengan mengaitkan pemandangan umum yang berkesesuaian dengan materi atau substansi bahasanya yang dijelaskan sebagai berikut. Penyusunan rancangan APBD Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2025 senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, RAPBD tahun anggaran 2025 telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan sampai kepada tahapan penganggaran yang disusun secara bijak dan arif dengan penajaman pada skala prioritas agar dapat optimal, tepat sasaran, efektif, dan efisien, dengan tetap memperhatikan prinsip aspek perencanaan penganggaran yang matang dan inovatif, serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang diemban dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD Pemerintah Kota Makassar. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, atas pertanyaan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Ruslan Mahmud, juru bicara dari fraksi Partai Golkar, yang berkesesuaian dengan pertanyaan beberapa anggota Dewan yang terhormat, yaitu Saudara Andi Odika Cakra Satriawan, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem, yang terhormat Saudara Dr. Julius Patandianan SPB, juru bicara dari fraksi Partai Amanat Persatuan Indonesia, yang terhormat Saudara William Laurin, juru bicara dari fraksi Partai PDI Perjuangan, yang terhormat Saudara Dr. Tri Sulkarnain Ahmad SEMM, juru bicara dari fraksi Mulia, yang terhormat Saudara Muhammad Farid Rayendra, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra, yang terhormat Saudara Dr. Fahrisal Rahman Husain, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang terhormat Saudara Fasruddin Rusli SE, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan,
yang terhormat Saudara Hartono SE MSI, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan pendapatan dijelaskan sebagai berikut. Mengenai persentase pajak bumi dan bangunan PBB dan obsen pajak kendaraan bermotor PKB terhadap pendapatan asli daerah, dapat kami jelaskan bahwa target PBB P2 pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar 330 miliar atau sebesar 13,40% dari target PAD tahun anggaran 2025. Selanjutnya, untuk obsen PKB pada tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar 335 miliar atau 13,61% dari total target PAD yang sebesar 2,4 triliun lebih. Untuk mengoptimalkan kedua jenis pajak tersebut, pemerintah Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya, yaitu untuk sektor PBB P2 sementara dilakukan pemutakhiran data PBB P2 secara digital pada 15 kecamatan secara bertahap yang masih terus berjalan hingga saat ini. Pemutakhiran data PBB P2 dilakukan dengan tujuan agar terjadi peningkatan potensi PBB melalui updating subjek dan objek pajak sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan digitalisasi. Untuk pemungutan retribusi daerah di Kota Makassar sehingga pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah dapat lebih optimal lagi. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, terkait revisi besaran pajak reklame dan retribusi sampah untuk kalangan usaha restoran, pusat belanja dan perhotelan menengah ke atas, pemerintah Kota Makassar telah sejalan dengan saran anggota dewan yang terhormat, di mana peraturan wali kota mengenai penetapan nilai sewa reklame dan peninjauan tarif retribusi persampahan telah direncanakan untuk direvisi dengan mengacu kepada peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang PDRD. Selanjutnya, terkait dengan penurunan target retribusi daerah, dapat kami jelaskan bahwa dengan terbitnya peraturan daerah Kota Makassar nomor 1 tahun 2024 tentang PDRD, terdapat beberapa jenis retribusi yang tidak lagi dipungut oleh pemerintah daerah, sehingga tidak lagi ditargetkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 seperti tahun-tahun sebelumnya. Jenis retribusi yang tidak lagi dipungut diantaranya yaitu retribusi pelayanan pemakaman, pengabuan mayat, retribusi pengujian alat pemadaman kebakaran, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi izin trayek. Di samping itu, terdapat juga perubahan nomenklatur pada beberapa jenis retribusi termasuk proses pemungutannya sehingga memberikan dampak cukup signifikan terhadap target penerimaannya seperti retribusi izin mendirikan bangunan IMB yang mengalami perubahan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Terkait pajak pertambahan nilai PPN yang direncanakan mengalami kenaikan 12% pada tahun 2025, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPN merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan dan dipungut oleh pemerintah pusat, sehingga tidak dapat diproyeksikan sebagai penerimaan pendapatan daerah. Namun sehubungan adanya rencana kenaikan tarif PPN tersebut, pemerintah Kota Makassar tentu akan melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat agar peningkatan penerimaan negara pada masa yang akan datang juga dapat dirasakan oleh pemerintah daerah melalui peningkatan alokasi dana transfer bagi pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pelaksanaan belanja daerah. Terkait upaya pemerintah Kota Makassar dalam menaikkan PAD, dapat kami jelaskan bahwa upaya untuk peningkatan PAD kondisi saat ini telah dilakukan melalui berbagai upaya.
mulai dari penguatan regulasi, pemanfaatan perkembangan teknologi digital melalui kris, virtual account, melalui sejumlah e-commerce seperti GoPay, ShopeePay, Tokopedia, Link Aja, yang semuanya terintegrasi melalui aplikasi pajak terintegrasi dan terdigitalisasi Pakita. Terkait pemberian apresiasi berupa reward kepada SKPD yang berhasil mencapai target pendapatan, dapat kami jelaskan bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2025 pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya pada masing-masing SKPD, pengelola pajak daerah, dan retribusi daerah yang dapat direalisasikan dalam hal SKPD mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, atas harapan Saudara Andi Odika Cakra Satriawan, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem, yang berkesesuaian dengan beberapa anggota Dewan yang terhormat, yakni Saudara William Laurin, juru bicara dari Partai PDI, dari fraksi Partai PDI Perjuangan, yang terhormat Saudara Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SE MM, juru bicara dari fraksi Mulia, yang terhormat Saudara Fasrudin Rusli SE, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan yang terhormat Saudara Hartono SE MSI, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan evaluasi atas pengelolaan BUMD Kota Makassar, dan mempertimbangkan pembentukan holding company BUMD sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah. Dapat kami sampaikan bahwa apa yang dijelaskan dan menjadi harapan oleh anggota Dewan yang terhormat selaras dengan upaya yang saat ini sementara berjalan di pemerintah Kota Makassar. Adapun mengenai target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan dipisahkan merupakan perhitungan rasional yang didasarkan pada data historis capaian realisasi dividen tahun sebelumnya, dengan tetap mempertimbangkan adanya tren peningkatan kontribusi setiap tahunnya, sedangkan untuk evaluasi terhadap pengelolaan BUMD Kota Makassar, hal ini merupakan proses yang terus berjalan dan saat ini telah dilakukan, mencakup evaluasi atas kinerja Dewan Pengawas dan Direksi BUMD. Adapun terkait dengan pembentukan holding company BUMD, saat ini masih sementara dalam tahap kajian teknis. Atas pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudara Dr. Julius Patandianan SPB, juru bicara dari fraksi Amanat Persatuan Indonesia, yang juga berkesesuaian dengan pertanyaan beberapa anggota Dewan yang terhormat, yakni Saudara Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM, juru bicara dari fraksi Mulia, yang terhormat Saudara Dr. Fahrizal Ar-Rahman Husain, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, sekaitan defisit sebesar 300 miliar yang ditutupi melalui pembiayaan neto, di mana pendapatan daerah direncanakan sebesar 5,4 triliun lebih dan belanja daerah direncanakan sebesar 5,7 triliun. Dapat kami jelaskan bahwa komposisi rancangan APBD tahun anggaran 2025 telah disusun berdasarkan Permendagri nomor 15 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025 yang menyatakan bahwa penyusunan APBD merupakan satu kesatuan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan, di mana apabila terdapat selisih kurang atau defisit antara rencana pendapatan dan rencana belanja daerah, pemerintah daerah harus melakukan upaya menutup defisit tersebut melalui penerimaan pembiayaan daerah sehingga tidak terdapat silpa
tahun berkenaan atau nihil. Terhadap saran dan masukan anggota Dewan yang terhormat, Dr. Julius Patandianan SPB, juru bicara dari fraksi Amanat Persatuan Indonesia, agar evaluasi didasarkan pada input, output, outcome, benefit, dan impact, sehingga hasilnya akan lebih terukur. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD yang meliputi evaluasi capaian indikator kinerja utama yang merupakan benefit dan impact, indikator kinerja program yang merupakan outcome, serta indikator kinerja kegiatan yang merupakan output. Selanjutnya, terkait dengan saran dan masukan anggota Dewan yang terhormat, yaitu Dr. Julius Patandianan SPB, juru bicara dari fraksi Amanat Partai Persatuan Indonesia, yang juga berkesesuaian dengan yang terhormat Saudara Dr. Fahrizal Ar-Rahman Hussein, juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengenai prioritas anggaran yang harus tetap dialokasikan untuk program kegiatan dalam rangka pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, serta sarana dan prasarana kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, penyediaan air bersih, dan urusan sosial lainnya, yang kesemuanya merupakan hak dasar masyarakat yang wajib terpenuhi. Perlu kami sampaikan bahwa pihak eksekutif sependapat dengan hal ini. Kondisi ini tergambar dalam proses penyusunan kebijakan dan program kegiatan yang disusun oleh pemerintah Kota Makassar, yang dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan partisipatif dan top down, bottom up dalam pemenuhan SPM dan mandatory spending di Kota Makassar. Terhadap permasalahan pada bidang kesehatan terkait dengan pengalihan kepesertaan menjadi BPJS atau KIS non-mandiri yang diisyaratkan pelunasan tunggakan terlebih dahulu, perlu kami sampaikan bahwa peralihan kepesertaan dari BPJS mandiri menjadi non-mandiri atau PBI harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Atas kondisi tersebut, pihak eksekutif akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna merumuskan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, sekaitan dengan adjustment terhadap anggaran untuk kelurahan, pihak eksekutif sesungguhnya telah berusaha melakukan pemenuhan kebutuhan ketersediaan sarana layanan pemerintahan secara bertahap. Namun dalam prosesnya sering mengalami kendala, salah satunya terkait dengan kendala pengadaan lahan, status alas hak. Kedepannya kami berharap dengan sinergi dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari anggota Dewan yang terhormat, kendala ini dapat diminimalisir sehingga pemenuhan sarana layanan pemerintahan dapat segera terpenuhi. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, selanjutnya mengenai target pendapatan yang terdiri dari pendapatan transfer pada APBD, pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan dari transfer antar daerah, serta lain-lain, pendapatan daerah sebagaimana disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Dr. Terisul Karnain Ahmad SEMM, juru bicara dari fraksi Mulia, yang juga berkesesuaian dengan anggota Dewan yang terhormat Saudara Fasruddin Rusli SE, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Perlu kami jelaskan bahwa target pendapatan transfer dari pusat merupakan perhitungan dari pemerintah pusat berdasarkan kinerja, indikator, dan formulasi yang telah ditetapkan sesuai Surat Menteri Keuangan tentang alokasi dana transfer pusat ke daerah, sedangkan untuk pendapatan transfer daerah
merupakan pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten Kabupaten Kota, di mana pada tahun anggaran 2025 berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB sudah beralih menjadi komponen pendapatan asli daerah pada jenis penerimaan pajak daerah dalam bentuk offset, sehingga penerimaan transfer daerah mengalami penurunan target. Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, dapat kami jelaskan bahwa pendapatan pada akun ini merupakan pendapatan dari pemerintah pusat untuk JKN kapitasi kesehatan yang diterima Puskesmas untuk pelayanan kesehatan. Atas pertanyaan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Muhammad Farid Rayendra, juru bicara dari fraksi Gerindra terkait dengan penjelasan belanja operasi dan belanja modal, dapat kami sampaikan bahwa alokasi belanja operasi pada rancangan APBD Kota Makassar tahun 2025 dialokasikan sebesar 4,9 triliun, sedangkan untuk alokasi belanja modal sebesar 1,47 triliun. Selanjutnya, terkait upaya penyelamatan aset-aset pemerintah daerah sebagai solusi untuk peningkatan pendapatan asli daerah, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar sepakat dengan hal tersebut. Tentu hal tersebut perlu sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari lembaga legislatif yang ada. Kebijakan dalam pengelolaan barang milik daerah saat ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki, termasuk bagaimana mendorong agar setiap aset tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan bentuk kerjasama lainnya. Terhadap pertanyaan anggota Dewan yang terhormat Saudara Muhammad Farid Rayendra, juru bicara dari fraksi Gerindra terkait dalam hal menghadapi fenomena La Nina, perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa upaya antisipasi, diantaranya mempersiapkan personil, alat, dan sarana pendukung lainnya, merencanakan kontingensi banjir untuk melihat potensi daerah yang rawan banjir, mengedukasi masyarakat melalui berbagai pelatihan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi dan pengadaan alat sistem peringatan dini. Selanjutnya, atas pertanyaan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Hartono SE MSI, juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD guna efektivitas pembangunan, dapat kami sampaikan bahwa dalam penyusunan RKPD, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan fasilitasi terkait rencana program kegiatan pemerintah Kota Makassar dan telah dilakukan sinkronisasi rencana program dan kegiatan pemerintah Kota Makassar dengan prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas nasional. Hasil penilaian tersebut sebesar 44,7%. Rencana kegiatan pemerintah Kota Makassar telah sinkron dengan prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan sebesar 46,4% rencana kegiatan pemerintah Kota Makassar telah sinkron dengan prioritas nasional. Selanjutnya, terkait pertanyaan juru bicara fraksi PKS, anggota Dewan yang terhormat Saudara Hartono SE MSI, bahwa penyusunan APBD harus menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah agar proses lebih transparan dan akuntabel. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pemerintah Kota Makassar telah menggunakan SIPD RI milik Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini,
dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Atas pertanyaan fraksi PKS terkait capaian target RPJMD 2025 yang akan dianggarkan pada APBD tahun 2025, khususnya mengenai upaya capaian target dari visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD, dapat kami jelaskan bahwa penyusunan RKPD dan APBD tahun anggaran 2025 masih berpedoman pada RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026, sehingga prioritas daerah dan target-target kinerja yang terdapat pada RKPD dan APBD tahun anggaran 2025 masih mengacu dan mempedomani RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya hormati. Di akhir jawaban dan penjelasan ini kami berharap mudah-mudahan jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan ini telah menyentuh substansi pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang terhormat. Sekiranya jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan pada kesempatan ini oleh anggota Dewan yang terhormat dipandang perlu penjelasan lanjutan, terutama untuk hal-hal yang bersifat teknis, sekiranya dapat dibahas dan lebih didalami pada pembahasan tahap selanjutnya. Harapan kami, pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar dan segera kita rampungkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan pemenuhan kepentingan masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Tak lupa pula, dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan sekaligus mengajak kepada kita semua untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan dan ketertiban Kota Makassar dalam kerangka mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk mewujudkan pilkada damai dan melahirkan pemimpin yang baru dalam pemerintahan Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Oh ya, silakan Pak Aswar dari fraksi PKS. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Azwar Rasmin dari fraksi PKS. Terkait dengan musim penghujan yang sudah masuk ini, selain kita tentu memperhatikan bahaya banjir, ada bahaya yang paling luar biasa juga adalah bahaya pohon tumbang. Kami meminta ini ada perhatian serius dari dinas terkait tentunya, kalau perlu dibikinkan tim khusus oleh pemerintah kota untuk mengantisipasi pohon-pohon tumbang. Ya, ini berkali-kali dalam setiap tahun selalu ada kena musibah korban. Ya, baru-baru kan ini 2 minggu lalu mungkin di daerah pemilihan kami ada yang tertimpa mobilnya. Nah, makanya ini menjadi perhatian khusus. Kalau jadi jangan tunggu jatuh baru dia pangkas. Ya, kalau perlu ada tim khusus keliling di Kota Makassar, ya bisa dilibatkan dinas-dinas terkait, camat, kecamatan tentunya, PU misalkan atau DLH, dia menjadi satu tim khusus untuk memantau itu seluruh Kota Makassar, pohon-pohon yang misalkan sudah layak dipangkas, pangkas, karena sebenarnya penyebab jatuhnya pohon itu karena lebat sehingga dia menahan angin tidak kuat menahan angin, dia tumbang. Tapi kalau terpangkas dengan baik, ya
potensi angin untuk menumbangkan pohon itu bisa diminimalisir. Kemudian kedua, pimpinan izin dalam rapat paripurna ini mungkin menjadi satu usulan bahwa sebaiknya pilkada itu dilakukan bukan di bulan 11. Ya, karena kami melihat ini bisa menjadi masukan tentunya, mumpung ada Pak PJ ya di sini yang pernah bertugas di provinsi, ya, kemudian menjadi rencana paripurna mengusulkan bahwa pilkada itu jangan di bulan 11. Tentu ini juga sedikit banyak mengganggu konsentrasi pembahasan APBD pokok dari kabupaten kota. Ya, jadi kita usulkan kalau bisa memang jangan di bulan 11. Paling bagus pembahasan perhelatan dari pilkada itu di bulan 6 atau bulan 7. Ya, di bulan 6 bulan 7 sehingga dia tidak mengganggu pembahasan APBD pokok kabupaten kota. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Sehat selalu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aswar dari fraksi PKS. Beliau juga adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar. Selanjutnya, tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan ini sedikit juga bahwa teman-teman fraksi, karena kebetulan ada yang berpakawannya akbar hari ini juga salah satu Pak. Kenapa tadi Pak Aswar mengatakan jangan di bulan 11? Karena terganggu agenda kita, terbaik itu pembahasan-pembahasan yang ada. Tapi menarik Pak. Kemudian terkait dengan saran tadi usulan, baik itu penebangan pohon apa dan segalanya, pemangkasan, termasuk upaya mengantisipasi banjir, nanti Pak PJ akan meneruskan langsung ke dinas terkait, baik itu di BPBD maupun dinas-dinas terkait termasuk DLH nantinya. Terima kasih banyak Pak Aswar. Saran yang cukup menarik. Selanjutnya Tabe, ini sekedar informasi juga kepada Pak PJ, saya melihat juga yang hadir rapat paripurna ini hampir tidak ada kepala dinas Pak, hampir tidak ada kepala dinas, kepala badan ataupun semua diwakili. Selanjutnya Pak Tabe, Pak Sekwan, sekedar catatan, tidak ada lagi yang masuk di ruangan rapat ini kecuali pakaian PDH sesuai dengan undangan. Kalau tidak ada suruh keluar. Tidak mau terserah mau hadir ataupun tidak hadir terserah. Tapi menjadi catatan absen kita. Dan ini saya sampaikan kepada kita semua. Absennya harus di luar. Banyak kok Laskar Pelangi kita, banyak ASN kita. Laskar Pelangi 185 orang di DPRD Kota Makassar. ASN kita 75 orang. Masa tidak bisa bertugas? Kedua Pak, diwakili minimal Pak Totoy juga kalau misalnya kepala seksi yang kirimkan di sini rapat paripurna. Paling tidak kepala bidang lah yang hadir. Jadi sekarang mulai saat ini, kalau tidak pakaian PDH masuk di ruang paripurna suruh keluar, tidak ada masalah, mau hadir atau tidak. Ya, kalau Sekwan tidak laksanakan, kalau ada Laskar yang tidak melaksanakan atau ASN kasih keluar juga dari DPRD Kota Makassar, tidak ada masalah. Saya yang bertanggung jawab Pak. Terima kasih. Kemudian khusus untuk fraksi kita rapat fraksi internal rapat pimpinan diperluas mungkin kalau bukan sebentar besok, insya Allah. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak PJ Wali Kota Makassar yang telah menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar yang selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bagi para anggota Dewan yang terhormat pada rapat-rapat pada anggaran DPRD Kota Makassar. Demikian acara rapat paripurna hari ini. Perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota dan seluruh hadirin atas segala perhatiannya. Akhirnya saya mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.